Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Awoken yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswa kedokteran bernama Carla. Dia bersama dengan temannya yang bernama Alice dan fokus menempuh pendidikan di salah satu universitas kedokteran. Setelah pelajaran selesai, Carla pergi ke sebuah rumah sakit untuk menjenguk kakaknya yang sedang sakit bernama Blake. Saat ini Carla tidak memiliki keluarga lain selain kakaknya yaitu Blake. Sejak mereka masih kecil, orang tua mereka telah meninggal dikarenakan ibu Carla yang bernama Sarah dengan tega membunuh ayah Carla yang bernama William. Tak lama setelah membunuh William, Sarah pun melakukan bunuh diri. Dahulu William ini bekerja sebagai dokter dan Sarah adalah pasiennya. Saat itu Sarah menderita penyakit langka bernama fatal familial insomnia. Penyakit itu membuat penderitanya mengalami insomnia berat, bahkan penderitanya tidak bisa tidur selama beberapa hari. Karena hal itulah Sarah pun mengalami halusinasi hingga dia tega membunuh William. Penyakit langka ini biasanya diturunkan secara genetik dari orang tua ke anak mereka. Karena Sarah menderita penyakit itu, kini Blake juga menderita penyakit yang sama seperti ibunya. Setelah kematian kedua orang tuanya, Carla dan Blake pun hanya tinggal berdua saja. Ketika berbincang dengan Blake, mereka berdua dihampiri oleh seorang pria yang merupakan mantan pacar Carla bernama Patrick. Tak ingin berlama-lama berada di dekat mantan pacarnya itu, Carla pun pergi menemui salah satu dosennya sekaligus teman dekat ayah Carla yang bernama Robert. Di sini Robert memberitahu Carla bahwa Blake tidak memiliki waktu untuk hidup lagi dikarenakan kondisinya yang semakin hari semakin memburuk. Sudah seminggu lebih, Blake belum juga tidur padahal para dokter telah memberinya obat tidur dengan dosis yang tinggi. Oleh karena itu, para dokter menyarankan pada Carla untuk merawat Blake di rumah saja. Para dokter seakan sudah menyerah pada penyakit Blake yang tak kunjung sembuh meskipun telah mendapatkan penanganan medis. Mengetahui hal itu, Carla pun menjadi sangat bersedih. Kemudian Robert menyarankan Carla untuk merawat Blake di labnya saja yang berada di ruang bawah tanah kampus. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang ruang bawah tanah tersebut. Maka dari itu, Robert mengubah ruang bawah tanah itu menjadi sebuah lab penelitian. Robert mulai menjelaskan tentang fasilitas yang telah disiapkan di sana, seperti tempat tidur yang nyaman, jauh dari kegaduhan, dan tentunya mereka bisa bereksperimen membuat obat dengan bahan yang ilegal. Dahulu Sarah juga sempat dirawat di ruang bawah tanah tersebut. Pada akhirnya Carla pun mau membawa Blake ke lab rahasia Robert. Di malam harinya, Carla bersama Alice masuk ke dalam rumah sakit itu secara diam-diam untuk memindahkan Blake ke lab milik Robert. Saat sedang bersiap-siap pergi, sialnya aksi mereka dilihat oleh Patrick. Carla pun mulai menjelaskan rencananya yang ingin merawat Blake di tempat lain saja. Setelah itu, Patrick pun ikut membantu Carla memindahkan Blake ke tempat baru. Kemudian mereka bertiga bersama dengan Robert mulai memindahkan Blake ke lab penelitian milik Robert. Sesampai di sana, Robert memperkenalkan dua pasien lainnya yang juga dirawat di lab itu bernama Chris dan Angela. Mereka berdua memiliki penyakit insomnia juga, namun penyakit mereka masih bisa ditangani dengan obat tidur. Kemudian Blake pun segera masuk ke dalam ruangan di mana para pasien lain berada. Selama Blake dirawat di sana, Carla, Alice, dan Patrick akan ikut menginap di sana sambil menjaga Blake. Ketika Carla dan Alice sedang berada di sebuah ruangan, Carla tanpa sengaja menemukan ruang rahasia di balik rak buku. Di dalam sana mereka berdua menemukan sebuah box yang berisi kaset, kamera, serta sebuah jurnal yang ditulis oleh seorang pendeta bernama Francis. Dalam jurnal itu terdapat beberapa informasi tentang iblis serta cara mengusirnya. Kemudian Carla pun melihat bahwa di kaset itu tertulis nama dari ayahnya. Di situ terhitung ada 4 kaset yang merekam kejadian sebelum orang tua Carla meninggal. Lalu Carla dan Alice pun menonton kaset pertama. Dalam rekaman itu terlihat William, Robert, dan Francis sedang berada di lab tersebut. Kemudian Francis meminta izin untuk berbicara dengan Sarah. Setelah berbicara dengan Sarah, Francis mulai merasa bahwa Sarah telah dirasuki oleh sesuatu. Francis mencoba memberitahu William dan Robert tentang hal itu, namun mereka tidak percaya sama sekali. Setelah menonton rekaman itu, Carla pun pergi menemui Blake. Di sana secara mendadak Blake mulai bertingkah sangat aneh di mana dia terus merobek Alkitab yang dia pegang. Tapi tak usah lama Blake kembali bersikap normal seakan-akan tidak terjadi apapun kepadanya. Sontak hal itu pun membuat Carla menjadi sangat bingung.
Keesokan harinya, Carla dan Alice kembali menonton kaset kedua, di mana di dalam rekaman kaset itu memperlihatkan Robert, William, dan Francis sedang berdebat tentang Sarah yang mengalami kerasukan. Francis menyarankan pada mereka untuk segera melakukan ritual pengusiran iblis. Akan tetapi lagi dan lagi Robert dan William tidak percaya dengan perkataan Francis. Dalam rekaman itu terlihat bahwa Sarah tiba-tiba saja berada di belakang Robert. Hal itu pun membuat Carla dan Alice sangat terkejut. Saat akan menonton ulang bagian tersebut, anehnya Sarah tidak ada di belakang Robert. Setelah itu mereka berdua lanjut menonton rekaman ketiga. Dalam rekaman tersebut terlihat pasien lain yang berada di sana mulai mengalami halusinasi berat akibat tidak tidur selama beberapa hari. Sementara yang lainnya mengalami halusinasi, Sarah hanya diam saja dengan tatapan yang kosong. Kemudian Sarah mengambil Alkitab dan mulai merobek setiap lembar dari Alkitab itu. Perilaku Sarah itu sama persis seperti apa yang dilakukan Blake sebelumnya. Karena khawatir, Carla pun pergi menemui Blake untuk menanyakan kondisi Blake. Lalu Blake menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Di sana Carla melihat Angela seperti orang yang sedang ketakutan. Carla pun mulai mendekati Angela untuk menanyakan keadaannya. Tiba-tiba saja Angela mengatakan pada Carla bahwa dia sering melihat Blake berbicara pada sosok tak kasat mata. Sosok itu ingin menangkap Angela dan hal itu pun membuat Angela menjadi sangat takut. Angela meminta Carla untuk mengeluarkannya dari sana, namun Carla tidak mau melakukannya. Di malam harinya saat Carla sedang mengawasi Blake, Angela, dan Chris, dia melihat bahwa Blake tengah berbicara sendiri. Tak berlama, Angela dan Chris terlihat sangat ketakutan dan ingin keluar dari ruangan tersebut. Angela yang awalnya memberontak ingin keluar, tiba-tiba saja berubah menjadi pendiam. Kemudian Angela malah melakukan bunuh diri dengan menggantung dirinya sendiri. Hal itu pun membuat Carla menjadi sangat syok. Setelah kematian Angela, Robert berencana untuk mengirim mayat Angela kepada keluarganya. Saat akan menaiki lift, tiba-tiba saja kunci liftnya tidak mau berfungsi. Mereka juga tidak bisa menaiki tangga dikarenakan tangganya yang rusak. Akibatnya mereka pun terjebak di ruang bawah tanah dan sama sekali tidak bisa keluar. Kemudian Robert menelpon pihak kampus untuk mengeluarkan mereka dari ruang bawah tanah. Tetapi pihak kampus baru bisa mengirim teknisi ke sana besok pagi. Untuk sementara waktu, mayat Angela akan diletakkan di salah satu ruangan. Setelah itu, Carla pun pergi menemui Blake. Mereka pun sedikit berbincang tentang masa lalu mereka dan tiba-tiba saja Blake malah mencekik Carla sambil mengancam akan membunuhnya. Carla pun sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa bahwa terkadang Blake yang sekarang ini tidak seperti Blake yang dulu dia kenal. Keesokan harinya, Carla bertemu dengan Patrick. Di sana, Carla bercerita bahwa sejak mereka berada di tempat itu, Blake mulai bertingkah aneh. Untuk membuat Patrick percaya padanya, Carla mengajaknya untuk menonton kaset yang dia temukan. Dalam rekaman itu, terlihat Sarah sedang diwawancarai. Dalam sesi wawancara itu, Sarah berkata jika ada sosok iblis bernama Idimu yang terus saja mengganggunya saat dia tidak bisa tertidur. Dan tiba-tiba saja suara Sarah berubah menjadi seperti suara laki-laki. Setelah sesi wawancara itu selesai, William dikagetkan dengan Sarah yang tiba-tiba saja menatapnya dengan tatapan aneh. Mata Sarah berubah menjadi putih dan hal itu membuat William menjadi sangat takut. Pada akhirnya, William pun percaya jika Sarah sedang dirasuki oleh sosok iblis. William segera memanggil Francis untuk melihat kondisi Sarah, dan tiba-tiba saja ruangan tempat Sarah berada dipenuhi dengan sobekan Alkitab serta banyak sekali bercak darah pada dindingnya. Rekaman itu diakhiri dengan suara pria yang mengatakan bahwa Sarah tidak perlu untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Alice menemui Carla dan Patrick karena ada sesuatu yang ingin dia katakan. Selama ini, Alice telah membaca jurnal yang ditinggalkan Francis, dan dari jurnal itu, Alice menyimpulkan bahwa sebelum Sarah meninggal, dia telah dirasuki oleh iblis Idimu. Idimu adalah sosok iblis yang akan datang saat ada manusia yang tidak tidur selama beberapa hari. Kemudian iblis itu akan merasuki dan menjadikan tubuh manusia itu sebagai wadah agar dia bisa memakan banyak jiwa manusia dan menjadi semakin kuat. Alice sangat yakin jika iblis Idimu itu telah merasuki tubuh Blake dan membuat Blake tetap bangun agar dia bisa mencari jiwa manusia. Inilah alasan mengapa penanganan medis tidak bisa menyembuhkan Blake, padahal dokter sudah berjuang keras untuk menyembuhkan Blake. Untuk bisa mengeluarkan iblis Idimu dari tubuh Blake, mereka harus melakukan eksorsisme pada Blake. Dalam jurnal itu terdapat doa pengusiran iblis Idimu yang bisa mereka gunakan untuk mengeluarkan iblis Idimu dari tubuh Blake. Tentu saja untuk melakukan ritual itu, Alice membutuhkan bantuan dari Patrick dan Carla. Akan tetapi, Patrick tidak mempercayai perkataan dari Alice dan dia menolak untuk melakukan eksorsisme pada Blake.
Merasa tidak ada yang percaya dengannya, Alice memilih untuk pergi ke kamarnya saja. Setelah itu, Carla mengatakan bahwa dia percaya pada Alice tentang tubuh Blake yang telah dirasuki oleh iblis Idimu. Kemudian Carla dan Patrick mulai berdiskusi tentang kaset yang Carla temukan di tempat tersembunyi. Carla berpikir mungkin saja masih ada satu kaset lagi yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Patrick berpikir bisa saja ada satu kaset lagi di dalam kamera itu, dan ternyata dugaannya itu benar. Di dalam kamera itu masih ada satu kaset yang belum mereka tonton. Patrick dan Carla pun langsung memutar kaset itu, dan terungkaplah bahwa ternyata Robert adalah orang jahat. Dalam rekaman itu terlihat William dan Francis yang berniat untuk melakukan eksorsisme pada Sarah, namun sayangnya Sarah ini malah membunuh William dan dia pun melakukan bunuh diri. Francis yang ada di sana langsung merasa ketakutan dan berusaha untuk pergi dari sana. Akan tetapi hal itu dicegah oleh Robert. Mengetahui bahwa dirinya akan segera dibunuh oleh Robert, Francis langsung menyembunyikan kaset, kamera, serta jurnal miliknya di sebuah tempat rahasia dengan harapan ada orang yang menemukan kaset tersebut. Setelah menonton rekaman itu, barulah Patrick dan Carla percaya tentang keberadaan dari iblis Idimu. Mereka berdua segera pergi ke kamar Alice untuk mengajaknya melakukan ritual pengusiran iblis Idimu. Namun ternyata Patrick dan Carla sudah terlambat karena iblis Idimu telah mengendalikan tubuh Alice. Kemudian Alice yang telah dirasuki itu melakukan bunuh diri dengan cara menelan kabel listrik. Karena situasi semakin mencekam, Patrick dan Carla ingin menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tapi ternyata telepon itu adalah telepon mati yang sengaja dipajang oleh Robert untuk menipu mereka semua. Selain itu, bisa saja Robert lah yang telah membuat lift tidak berfungsi agar mereka semua tidak bisa kabur dari tempat tersebut. Kemudian Carla mengajak Patrick untuk segera mencari Blake, namun mereka berdua malah menemukan Chris yang telah meninggal. Sepertinya iblis Idimu telah membuat Chris melakukan bunuh diri sama seperti Alice dan Angela. Kemudian Patrick dan Carla pun mulai mencari keberadaan dari Blake. Setelah menemukan Blake, Carla mulai membaca doa pengusiran iblis Idimu. Saat membaca doa tersebut, Robert tiba-tiba saja muncul dan berusaha untuk mengambil jurnal yang dibawa Carla. Dengan cepat, Patrick pun mencegah Robert. Lalu Robert mulai mengeluarkan pisau dan langsung menusuk Patrick. Melihat hal itu, Carla pun berhenti membaca dan mulai menyiram wajah Robert dengan air keras. Carla segera membawa Patrick ke tempat yang aman, namun akibat luka parah yang dialaminya membuat Patrick pun meninggal. Tanpa Carla sadari, dari belakang Robert langsung memukul kepala Carla hingga dia pun pingsan. Bangun-bangun, Carla sudah dalam keadaan diikat oleh Robert. Di sana Robert mulai mengungkapkan bahwa dialah orang yang telah memanggil iblis Idimu. Semua ini berawal ketika Robert masih kecil, di mana dia tinggal bersama seorang pria jahat yang suka menyiksanya. Pria itu menculik banyak anak-anak dan menjadikan mereka sebagai budaknya. Suatu hari ketika Robert dilecehkan oleh pria itu, seorang temannya bernama Cody dirasuki oleh iblis Idimu. Iblis itu mulai membuat pria itu melakukan bunuh diri. Robert yang ada di sana merasa sangat senang karena iblis Idimu telah membebaskannya dari kekejaman pria tersebut. Namun tak bisa lama, Cody kembali mengambil alih tubuhnya dan Cody tahu jika dia tetap hidup, iblis Idimu akan merasuki tubuhnya lagi dan membunuh banyak orang. Tidak ingin hal itu terjadi, Cody pun nekat melakukan bunuh diri. Sejak saat itu, Robert menjadi pemuja iblis Idimu. Robert memiliki keinginan untuk menjadi wadah dari iblis Idimu agar dia bisa membunuh orang-orang yang ingin menyakitinya. Dia berencana untuk membebaskan iblis Idimu ke dunia manusia sampai dia rela tidak tidur berhari-hari supaya iblis Idimu bisa merasuki tubuhnya. Namun semua hal yang dilakukan itu sia-sia saja dikarenakan iblis Idimu tidak kunjung merasukinya. Bertahun-tahun kemudian, Robert berkenalan dengan William dan Sarah. Lalu dia pun mengetahui bahwa Sarah mengidap penyakit insomnia parah. Robert mulai membuat rencana baru di mana dia akan menjadikan tubuh Sarah sebagai wadah iblis Idimu, lalu melakukan ritual untuk membebaskan iblis Idimu. Akan tetapi lagi-lagi rencananya itu gagal karena Sarah berhasil mengambil alih tubuhnya dan langsung melakukan bunuh diri. Kini sudah bisa kita pastikan bahwa Blake telah dirasuki oleh iblis Idimu karena ulah dari Robert. Setelah menjelaskan semua itu pada Carla, Robert mulai melakukan ritual untuk membebaskan iblis Idimu ke dunia manusia. Carla pun tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dengan cepat dia membakar tali Amerika tangannya dan langsung mengambil jurnal milik Francis. In nomine Patris et Filio. Carla mulai membaca doa pengusiran iblis tersebut. Di sisi lain, Robert juga membaca mantra untuk mencoba mengendalikan iblis Idimu. Akan tetapi hal tersebut membuat iblis Idimu marah pada Robert yang mencoba untuk mengendalikannya.
Dengan kekuatan yang iblis itu miliki, pada akhirnya iblis itu pun memasang Robert untuk melakukan bunuh diri. Setelah itu, Blake pun berjuang untuk membebaskan dirinya dari iblis Idimu. Dengan bantuan dari Carla, akhirnya iblis Idimu pun keluar dari tubuh Blake. Kemudian Carla mengambil kunci lift yang dibawa oleh Robert dan mereka berdua pun segera pergi ke rumah sakit. Di scene akhir kita akan diperlihatkan Blake yang akhirnya bisa tertidur nyenyak setelah sekian lama. Namun anehnya di sini Carla terlihat masih terbangun. Sejak awal film ini kita bisa melihat bahwa Carla belum tidur sama sekali. Kemungkinan besar Carla juga mengidap penyakit yang sama seperti ibunya dan Blake, tetapi dia tidak menyadari akan hal tersebut. Dari tatapan matanya yang kosong, kemungkinan besar Carla akan dirasuki oleh iblis Idimu karena hampir seminggu dia tidak bisa tidur. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.